Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore para mahasiswa manajemen dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zenur Rahma, dan hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah strategi pemasaran, khususnya yaitu pada materi segmentasi, targeting, dan positioning atau yang biasa disingkat STP. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang dengar, cuma kurang dalam lah tahu apa sih sebenarnya STP itu, apa sih sebenarnya definisinya, gimana cara kita membedakannya, terus contohnya di kehidupan nyata itu seperti apa dalam penggunaan STP ini. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan bahas semuanya satu persatu beserta dengan contohnya juga. Oke, jadi tujuan dari video ajar kali ini yang pertama yaitu mahasiswa bisa memahami konsep dari STP, kemudian mampu membedakan jadi apa itu segmentasi, apa itu targeting, apa itu positioning, dan perbedaannya masing-masing, karakteristiknya masing-masing, gunanya masing-masing, manfaatnya masing-masing. Tapi nggak hanya sampai di situ, tapi mahasiswa juga bisa tahu gimana cara menyajikan rancangan STP untuk brand-brand lokal di Indonesia. Nanti akan saya berikan contoh dan juga kita akan belajar bareng-bareng mengenai hal tersebut. Jadi sebenarnya STP itu seperti apa? Di sini dasarnya dulu ya kita bahas. Jadi STP itu adalah sebuah model. Jadi sebuah model di mana perusahaan itu bisa mendeliver produk mereka pada targeted consumer atau konsumen-konsumen yang sudah mereka targetkan dari awal. Nah, tujuannya apa? Jadi STP ini menjadi dasar dulu ya. Jadi kan kita nggak bisa tuh ketika kita memasarkan produk kita sembarangan kasih ke semua orang, karena kan nggak semua orang mau apa yang kita beli, nggak semua orang butuh apa yang kita tawarkan. Nah, dari situ kita butuh yang namanya analisis STP-nya dulu. Segmentasinya siapa, targetingnya bagaimana, kemudian posisi produk ini di pasar itu seperti apa. Nah, STP ini membantu untuk perusahaan memahami bagaimana marketnya, kemudian bisa membantu perusahaan ini untuk mendapatkan posisi yang paling efektif. Di sini kata kuncinya adalah efektif ya, jadi efektif dan tepat. Gimana supaya produk itu dipasarkan pada konsumen yang secara efektif dan juga secara tepat gitu. Jadi sudah dipastikan bahwa produk ini akan terjual gitu apabila kita targetnya sudah pas seperti itu. Jadi secara garis besar ada tiga langkah di sini dari STP ya. Nah, yang pertama di sini tahapannya adalah gimana kita itu situational analysis. Jadi kita mengidentifikasi dulu sekarang ini current positionnya lagi di mana. Jadi si produk ini sekarang ini lagi di mana nih posisinya? Perlukah kita kembangkan? Perlukah kita cari lagi apa di mana posisinya? Kemudian apa juga yang menjadi penghalang gitu untuk produk ini dipasarkan? Apa penghalangnya? Kemudian apa yang menjadikan produk ini tidak bisa terpasarkan dengan efektif dan tepat? Itu kita harus cari tahu dulu sebelum kita menganalisis STP-nya. Kemudian setelah kita udah tahu di mana posisi sekarang produknya, kemudian apa halangan-halangan atau permasalahan yang dihadapi oleh produk ini, selanjutnya adalah melakukan yang namanya segmentasi. Nah, segmentasi ini adalah step pertama di STP, yaitu kita mengidentifikasi nih segmennya seperti apa, kemudian mengembangkan profil-profil dari setiap segmennya. Jadi supaya seperti yang saya bilang di awal tadi, supaya efektif dan tepat, maka yang pertama kita harus cari tahu dulu kan segmen pasar yang kita tuju itu seperti apa. Kemudian di tahapan selanjutnya, di sini ada targeting, di sini baru kita mengevaluasi potensinya itu seperti apa sebenarnya produk ini. Bisa nggak sih kita kembangin lagi, bisa nggak sih kita mencapai segmen yang A, segmen yang B, segmen yang C, di mana potensi produk ini kita pasarkan. Nah, itu ada di targeting. Kemudian attractiveness each segment. Nah, jadi setiap segmen ini apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya kita masukkan segmen ini, kira-kira oke nggak ya kita target nih produk kita ke segmen ini. Bisa nggak kira-kira, terjual nggak kira-kira. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di targeting. Kemudian step yang terakhir ada di positioning, yaitu select and develop appropriate position. Nah, dari sini
Ketika kita sudah tahu segmennya apa, kita sudah tahu siapa yang kita tuju, targetnya siapa, maka kita bisa yang namanya positioning. Jadi produk ini mau ditaruh mana, itu kita sudah bisa mulai memetakan. Itu adalah tahapan terakhir atau bisa kita bilang menjadi tahapan yang faktor kunci gitu. Kita taruh di mana produk kita, posisi mereknya, posisi brand ini atau posisi produk ini itu ada di mana di pasaran. Kita tempatkan seperti apa produk kita di mata konsumen, seperti itu. Jadi di sini di akhir langkah saya kasih namanya marketing mix. Nah, kenapa nih tiba-tiba muncul marketing mix? Padahal kita bahasnya lagi STP. Kenapa tiba-tiba ada 4P? Kenapa tiba-tiba ada marketing mix? Nah, jadi saya taruh di sini di akhir ini karena STP ini sebenarnya ada hubungannya dengan 4P atau dengan marketing mix itu sendiri. Gimana hubungannya? Jadi secara garis besar STP ini adalah untuk menentukan arah dari strategi 4P. Jadi sebelum kita menentukan produknya, sebelum kita menentukan place, price, dan promotionnya, kita lebih dulu analisis secara STP-nya. Jadi ketika kita sudah tahu STP-nya, maka dalam menentukan 4P ini akan lebih terstruktur, akan lebih terarah, jadi nggak sembarangan, seperti itu. Misalnya, kita mau menentukan harga serta masa kita langsung memutuskan tiba-tiba udah harganya 100.000, kan nggak bisa seperti itu, harus kita analisis dulu. Misal kita analisis dulu perhitungannya. Selain perhitungan, apa yang kita analisis? Yaitu siapa target pasar yang kita tuju, siapa segmen yang kita tuju. Kalau misalnya 100.000, kira-kira terbeli atau enggak itu barang? Apakah harus kita mahalin, apakah harus kita kurangin harganya? Nah, itu analisis STP yang harus kita lakukan dulu sebelum kita menentukan di 4P itu tadi. Jadi sebenarnya ada sangkut pautnya. Masih satu rangkaian ya, masih berkesinambungan lah dalam kita memasarkan suatu produk atau suatu barang. Jadi kita analisis dulu secara STP, baru ketika kita sudah yakin posisi produknya di mana, mulai kita analisis secara 4P, mulai kita bentuk marketing mix-nya, seperti itu. Oke, jadi dari STP tadi ada 3 kan ya, ada segmentasi, targeting, positioning. Kita akan bedah satu persatu semuanya, secontohnya, sedefinisinya, kemudian benefitnya, semuanya akan kita bahas satu persatu. Oke, kita akan masuk di segmentasi. Jadi segmentasi ini seperti apa? Sebenarnya adalah the process begins with market segmentation, where business identify distinct group within a larger market based on specific characteristic and needs. Gimana tuh maksudnya? Jadi yang awalnya konsumen ini banyak kan, seperti saya bilang tadi, diverse, banyak sekali, beragam jenisnya, kemudian perilakunya itu macam-macam. Nah, segmentasi ini mereka mengidentifikasikan menjadi sebuah grup-grup. Jadi target marketnya itu dikelompokkan seperti itu. Jadi berdasarkan kebutuhan dan karakteristiknya yang spesifik. Nah, kemudian dalam mengkotak-kotakan ini, dalam mengelompokkan ini sebenarnya dibagi berdasarkan apa? Nah, banyak sekali sebenarnya pembaginya ya. Saking banyaknya, di sini saya kasih 3 contoh pembagi. Yang pertama adalah dibagi berdasarkan geografis, yaitu different geographical region. Jadi misalkan berdasarkan countries, berdasarkan kota, negara, berdasarkan provinsi, nah, berdasarkan daerah-daerahnya. Nah, itu pembagian yang paling mudah lah ya istilahnya, karena kan bisa terlihat mata gitu bagaimana pembagiannya. Contohnya seperti apa? Nah, di sini saya kasih contoh McDonald's di sini ya. Jadi McDonald's ini kan chain-nya udah satu dunia, tapi mereka punya segmentasi sendiri. Misal di India mereka tidak menyajikan daging sapi, kemudian di Indonesia mereka kasih yang namanya ayam goreng sama nasi, karena budayanya orang Indonesia selalu makan pakai nasi. Sedangkan kalau misalnya kita pergi ke McDonald's di luar negeri, itu nggak ada nasinya, mereka makan burger ataupun kentang, seperti itu. Nah, itu adalah segmentasi berdasarkan geografis. Jadi gimana suatu merek itu punya diversifikasi produk sesuai sama regionnya, sesuai sama kebutuhan dan pola perilaku di daerah-daerah itu sendiri.
Nah, selain geografis bisa dibagi berdasarkan apa lagi? Berdasarkan demografis. Kalau demografis ini banyak sekali ya, bisa dari usianya, kemudian dari jenis kelaminnya, dari pekerjaannya, dari agama. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya teman-teman mungkin tahu yang namanya produk Tupperware. Pasti ada ya, punya ya, mungkin bapak ibu teman-teman biasanya takut kalau hilang, Tupperware mama hilang. Nah, itu kan khawatir tuh biasanya. Nah, itu Tupperware. Tupperware ini biasanya mereka punya paketan ya atau package. Mereka jual secara package, itu ada yang botol minum, kemudian toples, kemudian tempat makan, kemudian macam-macam lah. Nah, itu ada yang dijual itu jumlahnya banyak. Misal langsung dalam satu package itu ada 2 botol minum, ada 2 tempat makan, ada apa. Nah, itu berarti yang mereka sasar adalah keluarga yang besar, yang misalnya anaknya 2 gitu kan, pasti butuh, daripada rebutan tempat minum, mending langsung ibunya beli tempat minumnya udah ada 2, satu paket tempat minumnya 2, tempat makannya 2. Nah, itu yang mereka sasar. Jadi produk-produknya itu menyediakan lah istilahnya, kayak memenuhi kebutuhan para ibu-ibu yang punya keluarga dengan anak 2. Nah, kemudian kalau misalnya ini saya beli contoh di sini itu botol minum ya, botol minum Hydro Flask itu ada yang gambarnya polos. Nah, gambarnya polos itu kan biasanya untuk orang-orang kantoran, untuk orang-orang dewasa. Kemudian yang gambarnya kartun, gambarnya One Piece itu kan biasanya untuk anak-anak. Walaupun makin kesini ya, Gen Z ini banyak sekali yang suka banget sama gambar-gambar tempat-tempat botol minum yang lucu-lucu, yang gambar-gambar kartun. Nah, itu juga menjadi suatu segmentasi pasar baru yang harus dianalisis oleh Hydro Flask itu sendiri. Jadi sebenarnya yang beli dengan kartun tuh anak kecil apa orang dewasa yang memenuhi inner child-nya. Nah, itu perlu jadi analisis lagi. Jadi sebuah segmentasi pasar baru lagi untuk Hydro Flask dan untuk tumbler-tumbler lainnya. Gitu. Kita lanjut ya, kemudian kita lanjut di sini juga bisa segmentasinya dibagi berdasarkan behavioral. Ini banyak juga pengaruhnya ya, bisa dari attitude, dari pengetahuan, kemudian dari willingness to innovate, kemudian dari loyalitas dari customer-nya. Nah, ini contoh paling mudahnya itu saya yakin kayaknya teman-teman juga pasti menggunakan ini in daily basis ya, Gojek, GoPay. Nah, itu biasanya GoPay, sebenarnya nggak cuma GoPay sih, saya tahu juga kayaknya Shopee juga ada, ataupun e-payment yang lainnya ya, e-wallet yang lainnya, itu kayaknya juga ada banyak yang kayak gini. Jadi mereka itu memberikan diskon berdasarkan loyalitas dari konsumennya. Kan biasanya ada tingkatannya tuh, ada yang bronze, ada yang silver, ada yang gold. Nah, kalau misalnya udah silver atau udah gold itu biasanya diskonnya itu lebih besar karena mereka aktif banget nih, sering banget melakukan payment. Kalau misalnya pakai GoPay setiap hari naik Gojek gitu ya, otomatis kan ada transaksi setiap hari. Nah, itu kemudian diskon yang muncul tuh akan lebih banyak dan biasanya nominalnya lebih gede daripada mereka-mereka yang istilahnya pakainya jarang, seminggu sekali misal, ataupun sebulan sekali gitu pakai Gojek. Nah, itu mereka nggak punya diskon-diskon yang dipunyai oleh si pengguna aktif itu tadi. Nah, itu jadi salah satu bentuk segmentasi ya yang berbeda berdasarkan behavioral. Jadi berdasarkan keseringan ya, berdasarkan intensitas dari konsumen melakukan transaksi seperti itu. Nah, di segmentasi ini saya kasih satu contoh produk yang saya kira teman-teman pasti tahu. Jadi brandnya di sini adalah Emina. Ya, Emina ini salah satu anak perusahaan dari Paragon. Kalau teman-teman tahu, Paragon itu dia banyak banget produknya, ada Kaf, ada Emina, ada Wardah, ada Makeover. Nah, Emina ini salah satu produknya dia yang dari awal tuh target konsumennya adalah anak muda, remaja, khususnya Gen Z perempuan. Nah, terus salah satu dari awal mereka mensegmentasi bahwa konsumen mereka itu ya perempuan, remaja, Gen Z. Makanya mereka akhirnya memberikan salah satu kampanye yaitu Auteen ya. Jadi yang disasar memang remaja, anak muda seperti itu.
Kemudian ini kan dari awal mereka sudah menyasar remaja, jadi mereka nggak cuma memasarkan produknya aja, tapi juga bikin kampanye yang supporting anak-anak muda. Dan secara psikografis juga mereka mencari mereka menyasar remaja-remaja yang nggak cuma cari produk aja, tapi juga punya nilai personal. Jadi ibaratnya ketika remaja-remaja itu milih Emina, mikirnya, oh aku Emina ini cocok nih untuk anak muda karena dia campaign-nya kan untuk anak muda menjadi diri sendiri. Jadi remaja mau untuk beli. Nah ini salah satu contoh segmentasi ya, karena dari awal sudah mensegmenkan produknya yaitu untuk remaja, kemudian bahkan menggalakkan nilai dan komunikasi-komunikasi yang relevan untuk segmen itu sendiri. Jadi bukan hanya fitur-fitur produknya yang ditawarkan, bukan hanya pelembabnya, bukan hanya lip tintnya, tapi juga gimana Emina ini punya aspek emosional dan sosial yang dia tuju pada di remaja-remaja perempuan ini tadi. Oke, next step adalah targeting. Jadi targeting ini seperti apa? Yaitu selecting the most attractive segment to focus on. Jadi ketika perusahaan atau merek itu sudah memutuskan untuk menarget satu segmen dan fokus di segmen itu. Nah, biasanya keputusan ini itu berdasarkan analisis profitabilitas tiap-tiap segmen. Jadi mana yang paling pas, mana yang paling cocok sama brandnya dia ataupun sama produknya dia. Kemudian plus minusnya juga yang sudah dianalisis tadi, disegmentasi. Nah, by doing so, bisnis itu bisa lebih tepat dan efektif seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi target demografisnya itu tepat, kemudian bisa juga meningkatkan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Di sini saya kasih lumayan banyak contoh sebenarnya untuk di targeting ini. Nah, ini adalah beragam brand yang brand lokal ya. Saya berusaha untuk memberikan contoh-contoh brand lokal di targeting ini. Jadi targetingnya itu sebenarnya ada beberapa jenis gitu ya teman-teman. Jadi ini saya kasih 4 jenis strategi targeting yang bisa saya tangkap dari brand-brand lokal Indonesia. Yang pertama ada dari Erigo. Ya, Erigo itu brand fashion. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang atau sering beli mungkin ya. Nah, targetingnya dia tuh pakai apa? Dia pakai diferensiasi marketing. Jadi dia menargetkan Gen-Z urban dan milenial muda dengan gaya streetwear lokal yang affordable. Nah, mereka sudah langsung menyasar bahwa ini untuk orang-orang yang suka streetwear yang masih affordable. Jadi harganya itu memang ditujukan untuk Gen-Z dan milenial seperti itu. Kemudian janji jiwa. Nah, janji jiwa ini kopi-kopian yang udah banyak sekali di sekitar kita. Salah satunya ada janji jiwa. Ini mereka pakai strateginya yaitu concentrated marketing. Jadi mereka fokusnya pada konsumen muda aktif yang mencari kopi cepat saji dengan cita rasa lokal. Karena kan dia konsepnya memang cepat saji ya, si janji jiwa ini. Ketika kita pesen, terus bukan yang baristanya harus meracik, yang harus teman-teman tahu kan, yang harus bikin latte yang diputar-putar itu. Nah, bukan yang seperti itu, tapi yang janji jiwa ini yang orang tuh buru-buru nih. Orang tuh mau berangkat kantor mampir dulu beli kopi, mau berangkat kampus, mau kuliah tapi ngantuk, mau ngerjain tugas mampir dulu beli kopi. Nah, itu yang mereka tuju. Jadi concentrated marketingnya sudah di situ. Mereka nggak mencari ke segmen-segmen lain, ke situ aja. Kemudian di sini ada KAF. Nah, mereka menyasar adalah gaya hidup pria muslim. Nah, ini lebih spesifik lagi nih yang mereka targetkan. Jadi mereka pakai strateginya psychographic and behavioral. Kayak gimana contohnya? Jadi secara behavioral, si KAF ini dia mengutamakan value for money. Jadi produk-produknya itu di tag halal berkualitas namun harganya terjangkau. Kemudian juga biasanya dengan tag halalnya itu tadi, maka dia memasarkan kayak di aktivitas keagamaan atau komunitas-komunitas agama gitu. Atau biasanya mereka kasih produk itu khusus untuk umroh gitu, misalnya produk-produk umroh. Jadi laki-laki itu nggak bingung lagi gitu kalau misalnya umroh bawa apa. Nah,
maaf ini dia udah punya package-nya. Nah itu kan yang mereka sasar itu spesifik sekali, yaitu gaya hidup pria-pria muslim seperti itu. Nah lifestyle-nya lebih ke islami, terus yang mereka junjung adalah nilai-nilai yang kehalalan gitu, halal dan affordable seperti itu. Kemudian di yang terakhir ini ada Tokopedia. Nah, Tokopedia ini adalah micro marketing. Micro marketing ini seperti apa? Jadi mereka menggunakan yang namanya data pengguna. Jadi personalisasi penawaran produk dan promo di tiap-tiap kota ataupun di tiap-tiap user. Jadi ada yang namanya algoritma. Kalau misalnya teman-teman di Instagram nih lagi cari-cari salah satu brand baju gitu, brand baju lihat-lihat bagus nih. Nah, kemudian teman-teman geser ke Tokopedia, ternyata brand ini muncul langsung di halaman utama teman-teman. Kemudian dari Tokopedia itu teman-teman scrolling, cari, oh ada baju ini, ada merek ini, ada ini segala macam. Nah itu akan keluar produk-produk lainnya ataupun merek-merek lainnya yang mana itu masih berhubungan dengan yang teman-teman cari pertama. Itu namanya algoritma. Jadi Tokopedia sendiri udah punya data-data usernya. Lagi nyari apa nih user ini, maka dia menyarankan, nih yang kamu cari ada yang model kayak gini, nih kamu cari ada harga segini, kamu mau cari yang seperti apa. Nah itu namanya algoritma. Jadi micro marketing itu lebih detail lagi dan lebih spesifik lagi. Kemudian step yang terakhir di sini ada yang namanya positioning. Nah, positioning ini adalah final step ya, final STP proses. Nah, ini biasanya establishing the brand identity and image in the minds of consumer relative to competitor. Jadi gimana perusahaan ataupun produk atau merek itu udah punya posisi di gimana konsumen itu melihatnya. Misal ini beberapa yang saya taruh di sini ya, ini highlighting unique and selling proportion and diferensiasi. Jadi di sini saya kasih beberapa contoh ya. Ini ada contoh gambar-gambar brand-brand lokal ya. Insya Allah ini brand-brand lokal semua. Yang mereka itu sudah punya image di mata konsumen. Contohnya, misal minggu depan mau naik ke Gunung Ijen nih, tapi saya nggak punya barangnya. Saya butuh beli barang-barang, tapi saya nggak mau barangnya itu cuma sekali pakai. Saya mau tetap pakai itu di daily basis. Jadi di sehari-hari itu saya pengen tetap pakai, entah itu tasnya, ataupun bajunya, ataupun perintilan-perintilan lainnya. Saya pergilah ke Eiger, karena di image-nya Eiger itu adalah barang-barang adventure, barang-barang gunung yang juga masih bisa dipakai di everyday, in daily basis. Ya, ini banyaklah contohnya seperti Indomie. Kita bilang mau bikin Indomie, padahal yang kita seduh mie sedap, misal kayak gitu kan. Tapi di top of mind-nya sudah Indomie, karena ya sisi Indomie sudah berpengaruh itu gitu di mata konsumen. Jadi konsumen tuh ingatnya kalau makan mie itu ya Indomie, padahal yang diambil mie sedap, padahal yang diambil mie gaga, macam-macam lah. Tapi tetap yang keluar adalah Indomie. Itu berarti Indomie sudah berhasil kasih ataupun punya posisi yang penting gitu di mata konsumen. Posisinya udah sangat top of mind-nya konsumen lah, seperti itu. Jadi dia punya unique proporsi sendiri, punya diferensiasi dibandingkan dengan produk-produk atau merek-merek lainnya, seperti itu. Oke, ini dalam positioning ya, saya kasih satu lagi contoh, lagi-lagi dari Paragon ya, dari Wardah. Ini jadi brand positioning sendiri, ini step by stepnya. Jadi di piramid ini, misal dari paling bawah, Wardah itu dari awal dia udah mikir untuk saya mau target marketnya adalah young Muslim woman in Indonesia. Nah, ketika kita mau menyasar perempuan Muslim yang masih muda di Indonesia, atribut apa yang harus saya taruh di produk saya? Saya harus taruh adalah tag halal certified, natural ingredients, kemudian affordable. Jadi harganya harus tetap affordable, tapi harus punya certified halal dan juga natural, karena yang kita sasar adalah Muslim woman. Kemudian kita kasih juga nih fungsionalnya, produk-produk kita itu halal, kemudian cocok untuk kulit-kulit Asia, itu kan cocok untuk dipakai di hawa yang panas, di musim yang hujan panas, nanti cocok nih produk kita. Kemudian kita juga kasih
personality dari brandnya adalah friendly, soft, dan inspirasional. Jadi supaya bisa kena ke konsumen-konsumen yang di awal tadi itu. Essence brand yaitu inspiring beauty through faith and confidence. Jadi tetap menjunjung iman kita sebagai perempuan muslim, namun juga punya confidence yang tinggi. Nah, itu didukung oleh si produk-produknya Wardah ini. Itu akhirnya menjadi posisi Wardah. Jadi Wardah punya posisi sendiri yang membedakan dia dengan merek-merek make up lainnya. Misalnya kita ambil dari make up aja ya kan, Wardah tuh banyak banget ya, ada skincare, ada make up segala macam. Nah, kita ambil misal dari make up. Ketika Wardah dia udah punya nih, posisinya dia adalah untuk make up yang halal untuk perempuan muslim. Nah, dia punya diferensiasi, dia beda dengan make up yang lain. Misal dengan Maybelline nggak ada dong dia tag halal. Maybelline juga nggak ada dia tagnya menjunjung tinggi faith atau keislaman itu sendiri, tidak ada di sana. Nah, itu menjadi diferensiasi si Wardah, produk Wardah atau merek Wardah ini sendiri, seperti itu. Nah, setelah penjelasan teori-teori di atas, kita masuk pada study case. Nah, kalau study case ini langsung pada penerapannya ya, teman-teman. Penerapannya di kehidupan sehari-hari ini saya kasih satu gambar nih. Mungkin teman-teman ada yang punya, atau Tumblr ini kan lagi in ya, maksudnya sekarang udah mulai menggalakkan lagi bawa Tumblr kemana-mana. Nggak, ini Lock and Lock kayak ini, salah satu mereknya Lock and Lock. Itu dia desainnya macam-macam. Ini ada yang seperti ini desainnya desain polos-polos dengan warna-warna yang bisa kita bilang netral ya. Ini warna-warna gelap, kemudian navy, kemudian beige. Nah, tapi ada juga produk-produk Lock and Lock yang seperti ini. Ini dia lagi kolaborasi sama One Piece. Nah, ini ada gambar kartunnya, gambar Luffy. Kemudian yang ini kolaborasi dengan Disney, ada Mickey Mouse-nya. Nah, itu beberapa ragam diversifikasi produk dari Lock and Lock. Kita coba analisis dari segmentasi. Kalau misalnya dia punya produk kayak gini, sebenarnya segmen apa yang dia sasar? Nah, secara demografis yang disasar itu konsumen muda hingga dewasa ya. Karena kan tadi ada gambarnya tuh, ada contohnya tuh, ada yang bergambar, ada yang polos. Jadi anak-anak muda juga mau pengen beli itu yang Luffy, yang Mickey Mouse. Tapi orang-orang dewasa, pekerja kantoran, laki-laki perempuan pun juga mau beli yang polos, yang warna navy, yang kayak tadi itu yang ada di gambar. Kemudian secara psikografis apa yang dituju, konsumen seperti apa, yaitu yang peduli pada gaya hidup modern, fungsional. Nah, ini peduli dengan isu lingkungan. Ada kampanye-kampanye kayak bawa Tumblr sendiri, lebih ke isu lingkungannya ya, lebih green karena nggak buang-buang banyak plastik. Kemudian secara perilaku, segmennya yaitu untuk konsumen yang sering membeli minuman di luar rumah atau membawa air minum sendiri dan tertarik pada produk yang stylish dan praktis. Karena kita lihat bentuknya kan udah modern lah, bentuk kayak gitu kita bawa-bawa jalan juga kan nggak malu gitu. Bukan, udah banyak banget model-model Tumblr sekarang yang lucu-lucu. Kadang-kadang kita sampai bingung milihnya mau Tumblr yang seperti apa, mau fungsional yang seperti apa. Kadang ada yang awet dingin 12 jam, awet panas, nah kayak gitu-gitu sesuai fungsinya. Nah, itu Lock and Lock menyasar perilaku yang seperti itu. Kemudian ini ya, setelah segmentasi udah nih, segmentasi kita udah dapat, berarti yang dia tuju adalah konsumen muda hingga dewasa, kemudian yang peduli sama isu lingkungan, dan kemudian yang perilakunya dia itu suka stylish dan praktis atau suka bawa Tumblr kemana-mana itu tadi. Terus dari segmen seperti itu, kemudian targetingnya seperti apa? Nah, target utamanya adalah pada mahasiswa dan pekerja muda urban yang mencari Tumblr untuk kebutuhan sehari-hari, aktif secara sosial dan peduli tren gaya hidup yang tadi itu, yang bawa Tumblr sendiri. Nah, itu targetnya pada orang-orang yang seperti itu, yang memang butuh Tumblr untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian target tambahannya bisa juga kita promosikan produk ini ke komunitas-komunitas peduli lingkungan, green lifestyle. Jadi yang ada di kampanye bawa Tumblr sendiri itu kita masukkan aja ke komunitas yang memang dia green gitu, dia menggalakkan namanya melestarikan lingkungan. Nah, itu bisa kita pasarkan di komunitas seperti itu. Karena kemudian targetingnya lagi, karena tadi variasinya gender neutral ya, kayak tadi ada yang warna navy, ada yang warna
beige itu kan bisa dipakai perempuan, bisa dipakai laki-laki. Jadi ini sifatnya targetingnya bisa ke laki-laki dan perempuan. Jadi nggak cuma terbatas di satu gender aja. Kalau misalnya Emina tadi kan ataupun Wardah tadi dia spesifik tuh untuk perempuan gitu. Tapi Emina dan Wardah juga punya CAF yang spesifik untuk laki-laki. Nah kalau Lock and Look ini bedanya untuk semuanya, laki-laki bisa, perempuan bisa. Nah kita udah tahu nih targetnya ini, kemudian berarti posisi dari brand ataupun merek Lock and Lock ini adalah seperti apa? Nah posisinya mereka adalah sebagai merek yang inovatif, berkualitas premium dalam kategori tumbler dan perlengkapan minum, bukan hanya sekedar botol biasa. Nah itu karena mereka punya itu hanya stainless steel, bisa menjaga suhu, bisa awet dingin 12 jam. Nah kayak gitu-gitu itu adalah inovatif lah intinya. Jadi tumbler yang stylish dan juga berguna gitu. Kemudian mendukung gaya hidup modern dan berkelanjutan, punya kampanye bawa tumbler sendiri untuk memperkuat posisi ini. Kemudian itu tadi seperti yang sudah saya bilang, merek Lock and Lock ini posisinya dia punya daya tarik gaya, yaitu dia stylish ya, dia bentuknya bagus, dibawa-bawa itu nggak bikin malu. Nah terus ada kolaborasi juga sama brand-brand ataupun kartun-kartun yang banyak orang suka gitu. Jadi itu juga cocok untuk generasi muda ataupun Gen Z yang peduli pada estetika seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah saya jelaskan tadi, ini saya kasih satu exercises, jadi salah satu latihan untuk teman-teman bisa menganalisis STP dari beberapa produk-produk atau merek-merek kopi lokal. Ini semuanya kopi lokal nih, ada berapa tuh? Wakapatma 20, ada 20 brand lokal, banyak sekali memang di sekitar kita ya, brand-brand kopi lokal Indonesia yang mungkin juga kita konsumsi ataupun kita beli di sehari-hari. Teman-teman pilih satu aja, kemudian teman-teman jelaskan apa STP strategisnya. Misal teman-teman milih kopi kenangan, targetnya siapa kopi kenangan ini? Saya bisa bilang bahwa targetnya adalah traveler. Kenapa saya bisa bilang targetnya traveler? Karena kopi kenangan dia buka banyak gerai itu di rest area. Jadi kan mereka menargetkan orang-orang yang bepergian jarak jauh. Jadi ketika mereka kan biasanya orang-orang yang bepergian jarak jauh ini capek, ngantuk, bosen karena jalan tol yang gitu-gitu aja. Nah, dia buka nih kopi kenangan di sini. Mereka menargetkan orang-orang traveler untuk kemudian bisa minum kopi supaya seger lagi. Dan kopi kenangan juga ini kan konsepnya cepat saji ya. Jadi untuk teman-teman, untuk konsumen-konsumen yang lagi berjalan jarak jauh tuh nggak menghabiskan banyak waktu berhenti di rest area kayak gitu. Jadi posisinya bisa kopi kenangan ini punya position yaitu sebagai salah satu chain kopi yang menempatkan diri untuk teman-teman traveler atau konsumen-konsumen traveler, karena dia membuka banyak gerai di rest area. Nah seperti itu contohnya. Mungkin ini kan banyak nih, ada Tuku, ada Tomorrow, ada Point atau ada Calf. Nah itu teman-teman bisa analisis, pilih satu, kemudian analisis gimana STP-nya. Oke, baik. Sampai di sini pembahasan kita mengenai segmentasi, targeting, dan positioning sebagai fondasi penting dalam strategi pemasaran. Jadi ketika konsep ini berkaitan dan menjadi kunci untuk memahami bagaimana sebuah produk atau jasa bisa tepat sasaran dan memiliki suatu keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Nah, kemudian dari segmentasi kita bisa mengenali kelompok konsumen mana secara spesifik. Kemudian dari targeting juga kita bisa memilih segmen yang paling potensial, yang paling efektif untuk kita lakukan pemasaran di sana. Dan melalui positioning kita bisa menentukan di mana produk kita ingin dikenal dan diingat oleh konsumen. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami dan menguasai konsep ini karena aplikasinya sangat luas ya, nggak cuma teorinya aja, tapi di dunia nyata pun bisa kalian aplikasikan. Misal kalian punya small business atau kalian mau mencoba berwirausaha, nah itu bisa kalian terapkan sih teori-teori STP ini. Kemudian terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini.
Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat, bisa membawa pengetahuan baru, ataupun bisa membawa ilmu-ilmu bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu pada materi-materi marketing strategik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.